Generasi Emas Indonesia. Selamat datang Di Talkestera, talk show and podcast ITERA. Wah, ini merupakan channel YouTube pertama ITERA di ITERA Official dan juga merupakan podcast pertama di Talkestera. Jadi buat kamu yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. dan kamu juga wajib banget aktifin notifikasi kamu biar kamu dapat informasi menarik terkait video-video terbaru dari Talkestera. Iya, karena di channel ini kamu bakal dapetin informasi yang relate banget buat kamu teman-teman. Bener banget Alia, karena emang kan di podcast ini dan juga di channel YouTube ini kita bakal ngebahas terkait dengan hal-hal terbaru dan juga relate banget seperti kayak sekarang lagi hektik banget terkait anak-anak SMA nih ya kan. Iya, betul. Kemarin baru aja pengumuman dari SNMPTN. Nah, di podcast ini kita bakal bahas terkait dengan persiapan dari SBM dan juga UTBK. Nah, betul banget Haikal. Kebetulan di video kali ini teman-teman kita bakal bahas mengenai tes SBMPTN dan juga tes UTBK. Jadi, yuk saksikan Talkestera, talk show and podcast ITERA. Nah, karena kita tadi sudah membahas terkait dengan SBMPTN dan juga UTBK ITERA alias, sekarang kita udah kedatangan nih narasumber-narasumber terpercaya yang bakal ngebahas mengenai tes SBMPTN dan juga tes UTBK di ITERA. Yeah. Nah, sekarang kita udah kehadiran Bapak Irfanianta Arif Setiawan, SPAP MSCAPT. Beliau merupakan Ketua PMB ITERA sekaligus Sekretaris Pusat UTBK ITERA tahun 2020. Dan juga kita kedatangan narasumber satu lagi, ada Bapak Haryat Hartanto Tantriawan Eskom Mkom selaku Wakil Ketua 1 PMB ITERA dan Koordinator Pelaksana Pusat UTBK ITERA 2020. Selamat datang Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Semangat banget ya, alhamdulillah pagi ini Dan ya. senang banget sih Haikal karena ternyata narasumber kita ini merupakan dosen-dosen muda. Ih, jadi insecure gak sih ya? Ya Allah, kayak sama ya jadi Iya, ya. jadi hampir kayak setara Haikal sama Kok Haikal aja ya? Oh ya karena cowok-cowok ya, karena cowok-cowok Iya, ya. betul. Padahal gue kelahiran 2003 ya. Iya, percaya banget. Oh ya udah oke kalau nggak percaya. Nah karena emang hari ini kita bakal kasih info menarik banyak banget info menarik ya untuk teman-teman semua. Kita bakal kasih terkait dengan UTBK di ITERA seperti apa dan juga pelaksanaannya seperti apa. Nah mungkin udah pada penasaran teman-teman semua Talkestera ini. Kita langsung aja tanya ke Pak Irfan nih. Pak Irfan bagaimana sih Pak terkait dengan mekanisme ataupun pelaksanaan PMB di ITERA sendiri? Ya, pelaksanaan PMB di ITERA seperti yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tidak banyak perubahan. Jadi kita penilaian mahasiswa baru ada 3 jalur, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, nanti jalur mandiri terbagi menjadi 2, yaitu SNMPTN Barat dan prestasi khusus. Nah, yang SNMPTN kemarin sudah berjalan dan sudah selesai di bulan Mei. Kita memiliki sekitar 1.700 mahasiswa di jalur SNMPTN yang sudah terdaftar ulang, artinya sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Nah, sekarang sedang proses SBMPTN yang bersamaan dengan pelaksanaan tes UTBK. Pendaftarannya sedang berjalan dan akan selesai di minggu ini di tanggal 20. Dan nanti pelaksanaan tesnya itu di tanggal 5 sampai dengan 12 Juli. Dan nanti pengumumannya di tanggal 25 Juli. Kemudian nanti dilanjutkan dengan jalur seleksi mandiri yang prestasi khusus sudah berjalan pendaftarannya dari tanggal 7 Mei dan akan berakhir di akhir bulan Juli nanti. Kemudian tesnya dimulai di tanggal 30 Juli. Dan kemudian untuk yang SNMPTN Barat ini kami masih menunggu informasi dari pusat yang pendaftarannya mundur, itu baru dimulai tanggal 7 Juli dan akan berakhir di tanggal 31 Juli. Nah, dan jika tidak ada perubahan maka tesnya akan dilaksanakan itu di awal Agustus nanti dan pengumumannya nanti di minggu kedua Agustus. Jika tidak ada perubahan itu di tanggal 12 Agustus. Oke, seperti itu Alia. Karena jadi ternyata udah benar-benar di depan mata banget nggak sih Haikal Iya. tes SBMPTN dan juga tes UTBK. Jadi inget ya dulu deg-degan banget ya kan, Iya. karena kan dulu SBM nih UTBK mau di mana ya, di kampus mana gitu, bingung, persiapannya seperti betul. apa gitu kan ya. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang terpercaya nih hari ini. Iya, ya. dan bakal ngejawab segala kebingungan-kebingungan teman-teman terkait SBMPTN dan juga UTBK. Nah, itu tadi kan kita udah bahas mengenai Haikal dan juga Pak Irfan sudah membahas mengenai rangkaian PMB. Nah, ini Ali mau tanya langsung ke Pak Hartanto nih Pak. Terkait pelaksanaan tes UTBK di ITERA tuh kira-kira rangkaian pelaksanaan seperti apa sih Pak dan mengapa gitu ya harus melaksanakan tes UTBK-nya di ITERA? Oke. Kalau rangkaiannya seperti tahun lalu itu hampir tidak ada perubahan, hanya yang menjadi perubahan ada sedikit saja. Kalau tahun lalu teman-teman itu bisa tes 2 kali di ITERA atau di kampus yang lain, UTBK-nya bisa 2 kali. Tahun ini karena kondisi COVID dicukupkan sekali saja tesnya, kemudian
perbedaan yang lain juga adalah waktu tesnya. Kalau tahun lalu itu tesnya dari jam 8 sampai jam 12, sesi pertama dan sesi kedua setelah zuhur. Yang tahun ini satu hari kita bagi menjadi 4 sesi. Kemudian materinya juga berbeda. Karena cuma satu sesi, materinya cukup TPS saja. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, kenapa harus milih ITERA? Karena kita salah satu peserta UTBK yang juga melaksanakan protokol COVID. Jadi kalau teman-teman nanti takut, khawatir akan COVID, datang terus kena COVID, ya kita sudah mempersiapkan semua protokol yang menjadi syarat utama seperti itu. Dimulai dari ketika teman-teman nanti datang, kita pemeriksaan suhu badan, kemudian nanti diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian kita sediakan juga tempat cuci tangan, kita juga sebelum masuk gedung kita minta untuk cuci tangan, kemudian sebelum masuk ruang kita sediakan juga hand sanitizer. Kemudian alat-alat yang kita gunakan per sesinya sebelum dimulai kita semprotkan desinfektan, setelah selesai sesi dibersihkan lagi dengan desinfektan, begitu seterusnya, sehingga kita menjaga sterilisasi ruang dan juga alat-alat kita. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi emang walaupun kita di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, tapi tetap UTBK ITERA tetap mengedepankan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi buat teman-teman atau Kastera yang mungkin khawatir untuk melaksanakan tes UTBK, takut nanti khawatir tertular virus COVID-19, kalian nggak perlu khawatir karena kalau misalnya pelaksanaan di UTBK ITERA ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak UTBK di ITERA ya. Iya. Bener banget. Karena apa kalau mau kalian masih bingung mau UTBK di mana? UTBK di ITERA aja. Nah, kalau tadi kita udah bahas UTBK dan juga SBM di ITERA, sekarang ya kita bakal seru-seruan. Oke. Kita bakal main games nih sama narasumber kita. Wah, gamesnya apa tuh? Tegang banget ya, kenapa ini kita mau santai aja main gamesnya. Iya. Karena kali ini kita bakal perasaan nggak enak Pak ya, tenang Pak, nanti ada hukuman kok kalau nggak bisa jawab. Oh my Nah, God. kita sekarang bakal main games apa ya? Seberapa tahu sih kamu tentang ITERA? Jadi di box ini Ale udah pegang box yang isinya ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini bakal dijawab langsung dengan Pak Hartanto dan juga Pak Irfan. Yeah. Kalau Pak Irfan sama Pak Hartanto nih nggak tahu jawabannya, Yeah. berarti Pak Irfan dan Pak Hartanto harus Hukum. Apa hukumannya? SBM ulang lah. SBM ulang. Boleh. Di mana tuh ya? Ya di ITERA aja. Iya, jelas kalau di ITERA aja, nggak perlu cari kampus lain ya kalau SBM ulang ya. Betul. Oke. Sayangnya SBM-nya hanya untuk 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir Pak. 2020, 2019, dan 2018. Udah nggak bisa lagi berarti Pak ya. Iya, Aduh, kadaluarsa. sayang banget ya. Ya udah deh kalau gitu berarti harus bisa jawab nih ya gamesnya. Iya betul Mudah-mudahan banget. ya. Ya, Kita amin. coba ya Haikal. Coba langsung. Oke. Boleh Pak dipilih Pak dari Pak Irfan dulu kali ya. Oke. Coba Kal bacain Kal. Bu Tati. Oh, bukan arisan ya. bukan ya. Bukan, Kirain ini kan arisan tadi arisan ya. Ini pertanyaannya. Oh, saya bacain apa langsung Bapak bacain? Oh, Boleh, saya aja Pak ya. bacain ya. Nah, Pak, pertanyaannya, hal-hal unik apa yang ada di ITERA? Ini yang benar-benar unik Pak, jangan yang biasa-biasa aja ya, yang benar-benar kayak ada daya tariknya seperti itu. Wow. Apa ya? Banyak sih, beberapa mungkin yang bisa Iya, disampaikan. Pertama, kita sebenarnya punya embung ya, embung ITERA itu ada banyak ya. Walaupun sebenarnya fungsinya untuk menjaga permukaan air tanah yang ada di sekitar ITERA, tapi pada kenyataannya fungsinya juga jadi daya tarik masyarakat. Ada yang untuk jogging track, Priwet ya, Pak. pre-wedding ya. Apalagi kalau di weekend, Sabtu Minggu atau sore hari menjelang matahari terbenam itu banyak yang lari-lari, bahkan ngumpul sama teman-temannya. Bahkan yang keluar dari pintu tol Kota Baru mampir untuk foto sebentar gitu ya, nengok embung gitu. Walaupun tujuannya awalnya untuk itu, tapi ternyata sekarang menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat mampir ke ITERA gitu. Ada embungnya banyak Embungnya Pak. mungkin masyarakat tahunya hanya yang di samping gerbang di depan, Ya. padahal kita di dalam juga banyak embung-embung yang Memang lain. mungkin untuk masuk ke dalam harus ada peraturannya juga. Iya, Nah, betul. Selain embung ada apa lagi Pak? Selain embung ada hanya kita sering melakukan pengamatan gerhana matahari, gerhana bulan. Kita punya pusat studi observatorium. Kita punya OAIL. Jadi ada OAIL itu merupakan singkatan dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung, yang itu biasa digunakan untuk pengamatan gerhana bulan, gerhana matahari, bahkan untuk pengamatan hilal untuk menentukan kapan dimulainya puasa dan kapan datangnya 1 Syawal atau Idul Fitri. Kemudian selain itu kita sedang menyiapkan kebun raya ITERA yang nanti akan didesain atau menjadi kebun raya
terbesar ya di Sumatera, khususnya di Lampung. Nanti menjadi daya tarik sendiri, banyak tumbuhan, bahkan tanaman buah ya nanti yang ada di Sumatera khususnya, bahkan di Indonesia akan ditanam di sini, sehingga nanti akan menjadi daya tarik wisata sendiri untuk masyarakat Lampung dan siapapun yang melintasi ITERA untuk mampir dan menikmati wisata di sini. Bahkan nanti ke depan salah satu embung kita atau bagian wilayah dari ITERA nanti akan digunakan untuk venue jika memang Lampung diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional di beberapa tahun yang akan mendatang. Gila keren banget. Keren banget sih ya. Kalau gue sih nggak mikir-mikir lagi sih ya. Jadi benar-benar langsung SBM ITERA aja gitu kan rasanya. Tapi menurut tadi udah ada embung, bener banget, embung rame banget ya setiap sore di sana ya. Terus ada OAIL juga, ada kebun raya. Kalau dari Haikal ada tambahan nih, itu ada dosen sama dosen-dosen muda ya. Itu seger banget tuh buat mahasiswa kan. Karena bikin semangat bener, ya. kita makin semangat belajarnya gitu kan. Karena emang penyampaian juga lebih enak. Karena emang mungkin usia nggak begitu terpaut jauh kan. Iya. Terus makanya jadi penyampaian lebih enak dan juga mungkin kita akhirnya lebih ngerasa deket aja sama dosennya kayak gitu. Iya. Selain emang dosen-dosen muda juga berkompeten ya di bidang masing-masing. Betul. Dan selain itu juga setahu Ali ya, ITERA ini juga ada hal yang unik banget. Itu kita bisa menikmati sunset gitu di ITERA. Anak senja ya? Oh iya, anak senja banget. Bener, anak senja bisa menikmati pemandangan sunset di ITERA. Terus juga ITERA tuh juga punya tayo ternyata. Punya tayo. Iya. Tayo itu. Bener gak sih Pak, ITERA punya tayo? Iya, ITERA punya 10 unit bis yang itu difungsikan untuk transportasi mahasiswa, karena ITERA punya lahan yang luas ya, sekitar 27 hektar, sehingga 270 hektar, sehingga mahasiswa untuk perpindahan kuliah dari gedung satu ke gedung lainnya membutuhkan waktu yang lumayan. Jika memang tidak punya kendaraan, ITERA menyiapkan 10 unit bus yang nanti akan berjalan sekitar 15 menit, itu akan bergerak antar gedung ke gedung yang lainnya, menghubungkan, sehingga membantu mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan untuk mobilisasinya jauh lebih mudah antara gedung satu dan gedung lainnya. Jadi kuliahnya tidak akan terlambat dan kemudian kena hukuman sama dosen. Oke, bener banget. Karena 270 hektar ya. Kalau jalan bisa 3 jam ya sampai gedungnya. Udah kelar tuh pelajarannya. Udah selesai kelasnya ya. Oke, jadi itulah beberapa hal keunikan-keunikan yang dimiliki oleh kampus Institut Teknologi Sumatera. Berarti bisa jawab ya Pak Irfan ya. Enggak SPM ulang nih berarti nih. Pak Hartanto nih terancam SPM ulang nih. Oke, sekarang kita next mau langsung kasih pertanyaan ke Pak Hartanto. Oke, silakan Pak. Boleh nih. Boleh dibacain? Oh, boleh banget Pak. Karena masih muda tuh kan, emang kayak gitu teman-teman. Oke, jadi pertanyaan untuk Pak Hartanto, apa saja jurusan dan program studi yang ada di ITERA? Jurusan ya? Ya. Jurusan itu ada 3. Yang pertama jurusan sains, kemudian yang kedua jurusan JTIK, Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, kemudian ada JTPI, jurusan Teknologi Produksi dan Industri. Nah, itu 3 itu yang sudah dinyatakan resmi gitu ya. Tapi faktanya di ITERA, di JTPI sendiri sekarang sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada sih. JTPI itu dipecah menjadi 3 jurusan yang lain, karena JTPI sendiri itu cukup besar, hampir 17 atau 18 program studi, saya lupa ingat tuh bagian itu. Nah, kenapa yang disampaikan tadi 3? Karena yang resmi memang 3. Jadi yang JTPI dipecah ini sedang dilakukan perubahan OTK-nya, sehingga saya belum bisa sampaikan apa saja. Tapi ditunggu saja, dan nanti ketika teman-teman masuk menjadi mahasiswa ITERA, teman-teman pasti akan tahu 3 jurusan ini yang dipecah ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk program studinya apa aja sih Pak yang ada di ITERA? Kalau program studi kan ada 34 ya. 34 tuh ya. Saya sebutin 3 yang baru aja boleh nggak? Oh, boleh. Ini yang benar-benar baru dan emang benar-benar dipersiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu. Iya, betul. Seingat saya yang baru itu ada sains lingkungan kelautan, ya Pak, kalau saya nggak salah ingat. Kemudian ada sains atmosfer dan keplanetan. Ini nggak baru, lama tapi unik. Kenapa? Karena yang sains atmosfer dan keplanetan ini hanya ada di ITERA. Ada di ITERA. Jadi benar-benar satu-satunya di Indonesia. Tuh, kalau kamu tertarik sama atmosfer dan juga mungkin hal-hal yang ada di atas gitu ya, itu bisa langsung aja daftar ke ITERA gitu Pak ya. Betul. Kemudian yang baru banget, dan ini sangat dibutuhkan karena kebetulan saya dosen informatika. Saya tahu persis kebutuhan data science di Indonesia, bahkan di dunia itu sangat tinggi. Dan ITERA
melihat peluang itu sehingga kemarin mengajukan program studi sains data. Sains data. Dan sudah disetujui, sudah dibuka di SBMPTN ini. Pendaftarnya lumayan cukup besar, masuk 10 besar, hampir ke 5 besar Pak ya. Hampir ke 5 besar. Se-ITERA itu ini, Pak, ya? peminatnya hampir masuk ke 5 besar. Walaupun baru ya, Padahal Pak, ya? baru dibuka. Wow, benar-benar banyak sekali peminat. Benar, karena emang kan mahasiswa maksudnya karena memang kan siswa-siswa zaman sekarang itu perspektifnya udah bagus banget nih ke depan. Iya, betul. Karena kan sains data dan juga kan itu digunain banget ya Pak buat pembangunan, buat mungkin nggak hanya di IF, hanya mungkin di perencanaan wilayah dan kota, mungkin lingkungan juga Iya, perlu betul gitu banget. sains data tersebut. Betul. Jadi teman-teman Talkastera, ITERA ini memiliki 3 jurusan dan 34 4 program prodi. studi. Dan di program studi di ITERA ini juga ada program studi yang satu-satunya di Indonesia. Jadi benar-benar menarik banget nih kalau misalnya kamu daftar di ITERA. Nah, tapi kalau mau tahu banyak nih Pak, teman-teman dari Talkastera ini terkait dengan informasi prodi yang ada di ITERA itu di mana Pak? Bisa tahu? Teman-teman bisa kunjungi website kami di pmb.itera.ac.id ataupun ke Instagram kami di ITERA Official untuk yang keseluruhan tentang ITERA. Kalau yang khusus tentang penerimaan mahasiswa barunya, teman-teman bisa kunjungin Instagram kami di pmb.itera. Oke, ya, udah lengkap banget informasinya ada semua di sana. Jadi untuk sahabat Talkastera, kalian bisa langsung aja update informasinya di sana dan langsung aja kunjungi laman webnya juga ya. Dan jangan hanya sekedar mengunjungi, kalau bisa kalian langsung follow Instagram. Follow dan juga daftar yang paling penting. Juga daftar dan UTBK di ITERA. Betul banget. Teman-teman tadi kita udah tahu kan bahwa ternyata ITERA ini memiliki 3 jurusan dan juga memiliki 34 program studi. Nah sekarang Ale pengen tahu nih, pengen tanya-tanya juga ke Pak Irfan, kira-kira gimana sih Pak sistem perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera ini? Iya, Institut Teknologi Sumatera ini menerapkan kurikulum yang mengadopsi dan kemudian menginovasi dari pembinanya, yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, di 4 tahun selama menjalani perkuliahan di ITERA, seperti pada umumnya S1, kita diminta untuk menempuh sebanyak 144 SKS yang diselesaikan dalam 8 semester. Nah, di semester 1-2 atau di tahun pertama, kita akan melaksanakan yang namanya tahap persiapan bersama. Jadi, di tahun pertama, apapun jurusannya, itu nanti akan belajar lagi matematika, fisika, kimia, dan kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata kuliah umum yang mendukung dari sains basic untuk seluruh mahasiswa di ITERA. Nah, nanti setelah dinyatakan lulus TPB di tahun pertama, akan melanjutkan kuliah di prodinya masing-masing. Jadi kembali ke prodinya masing-masing. Nah, di TPB ini nanti semua akan dicampur menjadi satu. Jadi prodi teknik informatika, farmasi, arsitektur, perencanaan wilayah kota itu nanti bisa ketemu di TPB. Tapi setelah masuk ke tahun kedua, semester 3, itu akan kembali ke prodinya masing-masing dan nanti menjalani kuliah dengan dosen prodinya masing-masing. Nah, yang sedikit unik nanti selama menjalani tahap persiapan bersama, bisa jadi tidak diajar oleh dosennya prodinya masing-masing. Jadi diajar oleh dosen prodi-prodi yang memang mata kuliahnya itu bidangnya sesuai dengan dosen tersebut. Misalkan diterima di prodi arsitektur, kemudian belajar kimia. Nah, nanti yang mengajar kimia adalah bisa jadi dari dosen kimia, bisa jadi dosen farmasi, dan mata kuliah yang lainnya termasuk biologi diajar oleh dosen biologi. Jadi lebih banyak mengenal pengajar tidak hanya di prodinya sendiri, bahkan bisa mengenal teman-teman dari program studi yang lain. Nah, nanti di tahun kedua sampai di tahun keempat setelah menyelesaikan 144 SKS, maka siswa atau mahasiswa akan mendapatkan gelar sesuai dengan program studi yang ditempuh selama menjalani kuliah S1. Oke, nah jadi berarti yang dibahas tadi terkait dengan sistem perkuliahan secara langsung tatap muka. Nah, tapi kan memang sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 nih Pak. Itu bagaimana terkait dengan sistem perkuliahan yang ada di ITERA? Iya. Kalau pada saat pandemi COVID-19 ini, yang kemarin kita lakukan di semester sebelumnya, setelah UTS itu ada 2 hal yang kita lakukan. Ada kuliah yang sistemnya asinkronus dan sinkronus. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena ada beberapa pilihan metode yang bisa dilakukan ketika kita kuliah tatap muka langsung menggunakan beberapa tools, misalnya Google Meet atau Zoom gitu ya. Itu ada beberapa mahasiswa yang mengeluhkan, Pak, kuotanya habis, cepat habis dan semacamnya. Nah, ketika kita kuliah menggunakan media yang lain, misalnya YouTube, atau dosennya nge-share video lewat WhatsApp atau media sosial yang lain, ternyata kuota yang digunakan lebih sedikit. Nah, makanya kemarin kita lakukan kedua metode tersebut.
itu di mix. Beberapa dosen ada yang menggunakan Meet semua, ada beberapa dosen ada yang menggunakan dua-duanya, ada yang menggunakan YouTube saja atau video saja seperti itu. Nah, hasil evaluasi di semester ini itu menunjukkan hampir kebanyakan mahasiswa ternyata walaupun kuotanya lebih banyak habis, lebih nyaman menggunakan Zoom atau Google Meet, pertemuan langsung. Kenapa? Karena bisa langsung bertanya dan bisa langsung dijawab oleh dosennya. Kalau menggunakan YouTube di komen ya kadang-kadang dijawab, kadang besok atau lusa, dan penjelasan jawabannya pun agak sedikit susah gitu kan. Nah, hal ini yang menjadi catatan semester ke depan kita diminta untuk menggunakan metode yang tatap muka langsung menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Oke, tapi memang sepertinya sebagai mahasiswa kita nggak perlu takut lagi ya, karena kita dapat subsidi kuota ya dari Iya benar, itu salah satu keuntungannya ya. Iya kan? bener banget. Tiba-tiba buka SMS 9 giga, kalau satu jadi 18 giga. Iya, Kan kan alhamdulillah. Jadi awalnya meskipun sempat merasa wah ini kita bakal kuliah daring atau kuliah online, tapi setelah ITERA mengeluarkan surat edaran akan mendapatkan subsidi kuota dan dari pemerintah juga mendapatkan subsidi kuota, kita jadi semangat gitu bener. kan. Tapi kita gunain buat Zoom ya, bukan buat drakor ya. Itu yang dikhawatirkan. Iya itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Nggak mau masuk Zoom takut kuota habis, tapi drakor tetap online terus ya. Nggak gitu ya Jangan teman-teman. ya, oke. Kalau tadi kita udah dengar terkait dengan sistem pengajaran yang ada di ITERA yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, dan sekarang kita mau tahu nih terkait dengan kenapa sih teman-teman di luar sana tuh harus pilih ITERA sebagai tempat kuliahnya, Pak? Ya, di ITERA karena kita statusnya sekarang masih di bawah binaan ITB, jadi memang secara di lapangan, jadi kuliah di kelasnya itu kita akan sering menjumpai dosen-dosen ITB yang kita terbangkan langsung dari Bandung, ya, bahkan beberapa prodi kita minta support dari kampus lain seperti Institut Pertanian Bogor dari IPB untuk beberapa program studi yang memang tidak ada di ITB, ya, seperti arsitektur lanskap, teknologi pangan, teknik biosistem, itu beberapa kita minta ke IPB ya, atau beberapa kita juga minta bantuan ke Universitas Lampung yang kemudian untuk mensupport pengajar yang ada di ITERA. Jadi walaupun kuliahnya di Lampung, di ITERA itu bisa juga berinteraksi, merasakan bagaimana diajarkan oleh dosen dari ITB. Jadi bisa mengenal dosen-dosen yang memang dia sehari-harinya mengajar di Bandung dan kemudian kita terbangkan ke ITERA, kemudian merasakan kuliah langsung dengan beliau-beliau yang kita tahu sendiri ya, sekaliber atau sekelas dosen ITB kemudian mengajar di Lampung. Jadi ya memang harus dipersiapkan secara baik karena memang standar yang digunakan juga sebagian besar menggunakan standar yang diterapkan di ITB. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang unik ya, mungkin masuk ke ITERA tapi ada rasa ITB di dalamnya. Seperti ITERA rasa ITB ya. Iya. Jatinangor Jatiagung rasa Jatinangor. Bener-bener banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu dan nggak perlu takut lagi untuk memilih ITERA jadi tempat kampus pilihannya, karena emang sistem yang ada diterapkan di ITERA pun itu sama ataupun menyerupai sistem yang diterapkan di ITB seperti itu, mulai dari pengajar, mungkin kurikulum dan bahan-bahan materi lainnya ya. Iya betul sekali. Nah kira-kira benefitnya apa sih Pak menjadi mahasiswa ITERA? Kalau menurut saya, tadi kan disebutkan sama Pak Irfan mengenai kurikulum. Nah, benefitnya kalau saya tuh punya prinsip teman-teman itu nanti kuliah di ITERA tapi rasa di ITB gitu. Kenapa? Karena dosen-dosennya ya tadi itu, dosen-dosennya dari ITB semua. Nah, kemudian keuntungan yang paling saya rasakan dan melihat juga lulusan-lulusan kita yang sudah pada lulus dan kuliah lagi itu akan sangat mudah kalau nanti teman-teman mau S2 atau S3 di ITB. Kenapa begitu? Karena nanti dapat surat rekomendasi juga dengan dosen yang sama. Nanti dapat pembimbing dengan dosen yang sama yang sudah dirasakan di sini di ITERA dan juga nanti akan dirasakan lagi ketika teman-teman lanjut sekolah di ITB seperti itu. Waduh, jadi kalau udah punya plan ke depannya nih setelah S1 kayaknya saya mau lanjut deh S2 gitu. Gampang banget karena bisa, tapi emang kuncinya tetap harus belajar dengan giat dan tetap jaga etika juga kan. Betul. Kan jadi mau sembarangan tapi mau lanjut S2 ya nggak dapat rekomendasi ya. Mungkin teman-teman semua di sini yang lagi nonton video dari Talkcast Tera ini mungkin juga ada yang merasa, wah aku dari jurusan IPS tapi boleh nggak ya masuk di ITERA? Nah kira-kira tuh gimana tuh Pak? Apakah memang kan ITERA kan identik dengan kampus teknik yaitu sains ya? Apakah memang hanya
siswa dari jurusan IPA saja yang bisa masuk di ITERA atau dari IPS juga bisa? Ya, untuk ITERA dari 34 program studi memang mayoritas menerimanya dari jurusan IPA. 34 program studi yang ada di ITERA semua masuk ke rumpun Saintek, tapi ada satu yang khusus dan memang peminatnya juga banyak, itu desain komunikasi visual. Itu mungkin menjadi satu-satunya program studi di ITERA yang memang tidak mensyaratkan atau harus dari jurusan IPA. Bahkan dari SMA IPS, kemudian bahasa, SMK yang memang korelasinya sesuai dengan desain komunikasi visual itu juga bisa. Dan juga mungkin juga bisa saya sampaikan untuk anak-anak SMK jangan berkecil hati ya. SMK juga bisa untuk masuk ke ITERA, tapi bidangnya harus sesuai. Jadi kejuruan yang memang dia jalani selama menjalani SMK 3 tahun itu bidangnya harus sesuai dengan prodi yang dituju di ITERA. Kemudian nanti melalui hasil rapot, kalau kemarin SNMPTN, kalau besok UTBK, nilainya nanti akan bersaing dengan teman-teman yang berasal dari SMA. Jadi selama nilai UTBK-nya bagus dan bisa kompetitif dengan yang lulusan SMA, maka jangan berkecil hati. Peluang itu masih ada. Ya, yang jelas tadi kalau mendaftar SBMPTN itu jurusan SMK-nya langsung akan terfilter oleh sistem. Jadi saat mendaftar, kalau SMK-nya itu bisa diterima di prodi yang ada di ITERA, maka bisa lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau SMK-nya itu tidak sesuai dengan prodinya, maka pilihan prodinya tidak akan muncul di sistem. Jadi paling gampang seperti itu. Atau kalau mau lebih jelas, bisa langsung meng-email di pmb@itera.acid atau DM IG pmb.itera, atau bisa baca informasinya di website pmb.itera.ac.id. Di situ nanti akan dijelaskan program studi 1 sampai 34 itu menerima dari jurusan SMA, SMK apa saja. Jadi untuk memantapkan niat, rencananya mau melanjutkan kuliah di program studi apa, itu nanti bisa melihat dari jurusan-jurusan apa saja sih sebenarnya yang bisa diterima di prodi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kabar baik buat teman-teman Soulcast Tera yang nonton video ini ya. Kalau misalnya kalian dari jurusan bahasa atau jurusan IPS, kalian juga bisa memiliki kesempatan untuk masuk atau kuliah di Tera. Dan ternyata siswa lulusan SMK juga bisa kuliah di Tera asalkan sesuai dengan bidangnya. Jadi untuk teman-teman semua bisa langsung aja cek, sekali lagi cek laman dan juga kunjungi Instagram dari PMB Tera. Ya, kemudian Pak, kan ITERA memiliki 34 program studi. Apakah ada program studi yang memiliki syarat tambahan untuk bisa mendaftarkan diri di program studi tersebut? Ya, kalau di ITERA dari 34 program studi, ada 2 program studi yang mensyaratkan itu portofolio saat mendaftar. Itu ada program studi desain komunikasi visual dan program studi arsitektur yang baru mulai tahun ini kita mensyaratkan memiliki portofolio. Jadi saat mendaftar, misalkan sekarang mendaftar UTBK, itu sekaligus mengupload karya portofolionya yang sudah mereka siapkan sesuai tema yang ditentukan oleh LTMPT, kemudian diunggah di sistem pendaftaran LTMPT. Nah, nanti untuk di jalur mandiri itu portofolionya itu dilakukan tes keterampilan di tempat. Jadi kalau situasinya nanti memungkinkan, maka tes akan dilaksanakan langsung di ITERA. Misalkan mau ke DKV atau arsitektur, ya nanti diminta untuk mempersiapkan diri, diberikan kertas gambar beserta alat tulis, kemudian silakan untuk membuat karya sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia atau penguji di hari itu juga. Sehingga nanti langsung bisa dinilai, dan nilainya tidak hanya murni dari akademik, khusus 2 program studi tersebut. Jadi kombinasi akademik dan portofolio. Artinya nanti misalkan akademiknya misalkan kurang bagus, bisa dimaksimalkan di portofolio. Atau sebaliknya, misalkan portofolionya kurang bagus, nanti akademiknya bisa dimaksimalkan. Sehingga nanti gabungan nilai keduanya itu akan menentukan kelulusan dari si peserta yang mengikuti seleksi di 2 program studi itu. Untuk 32 program studi sisanya itu murni hanya menggunakan nilai akademis saja. Oke, seperti itu ya. Jadi benar-benar banyak beberapa syaratnya itu sudah tertera di halaman-halaman web tentunya di PMB Tera tentunya. Teman-teman bisa lihat aja di sana, dan mungkin kan tadi SMA bisa masuk, SMK bisa masuk, dan juga IPA IPS pun bisa masuk ke ITERA. Namun Pak, untuk jalur masuknya nih, itu ada jalur masuk apa aja sih Pak untuk bisa kuliah di ITERA?
Untuk jalur masuknya dari awal tadi kan sudah dijelaskan ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini kita bagi dua. Yang pertama SMMPTN Barat, yaitu kumpulan PTN-PTN di bagian barat Indonesia, terutama di Sumatera dan baratnya Jawa, itu kira-kira di bagian Untirta saja. Kemudian itu tesnya tertulis langsung datang ke kita, sama seperti ujian-ujian yang lain. Yang jalur yang kedua adalah prestasi khusus. Nah, prestasi khusus ini kita sudah mulai buka dari 2 tahun yang lalu. Kita buka untuk teman-teman yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik di setingkat provinsi. Jadi walaupun teman-teman punya sertifikat setingkat provinsi, meskipun hanya juara harapan, silakan daftar. Nah, bagaimana Pak kalau yang setingkat kabupaten? Walaupun Anda juara 1, insya Allah gagal. Jadi ketika saat seleksi berkas, teman-teman akan gagal kalau teman-teman hanya memiliki ijazah atau sertifikat juara setingkat kabupaten atau kota. Tapi kalau punya setingkat provinsi, meskipun harapan 1, 2, 3, ada sertifikatnya, juara harapan, setingkat provinsi, teman-teman insya Allah akan lulus seleksi berkas. Kemudian nanti teman-teman akan diuji langsung datang ke ITERA, kita akan buktikan benar nggak sertifikatnya milik Anda. Jadi kalau teman-teman setingkat akademik, ya maksudnya kalau teman-teman bidangnya akademik, nanti akan diuji akademiknya, misalkan uji olimpiade kimia gitu ya, nanti kita akan datangkan dosen-dosen kimia yang memang juga tim olimpiade, kita akan tes benar nggak nih berkualitas gitu. Yang non akademik juga sama. Non akademik itu macam-macam, ada yang dari olahraga, ada yang hafiz Quran, kemudian hafiz Quran kan muslim, yang non muslim juga ada. Yang saya ingat itu ada PES Parawi, itu pesta paduan suara gerejawi. Itu yang penting teman-teman bisa membuktikan pernah ikut PES Parawi setingkat provinsi, teman-teman bisa ikut minimal sampai lolos seleksi berkas. Nah, nanti ada timnya juga untuk ngetes benar nggak sertifikatnya ini milik si peserta. Kira-kira seperti itu. Berarti emang ada syaratnya nih ya, untuk jalur prestasi itu minimal sertifikat ataupun piagam penghargaannya minimal itu di tingkat provinsi. Kita kan RT ya. Tingkat kelurahan kan 17 Agustusan pula kan. Ya Allah. Gimana bisa mendaftar bisa ya, gitu makanya. kan. Tapi untungnya ada jalur lain, ada SNM, ada SBM dan jalur mandiri. Iya, pokoknya kalau misalnya kamu nih teman-teman Talkastera yang belum dapat kesempatan di SNMPTN, SBMPTN, kalian bisa coba untuk mendaftarkan diri di jalur mandiri, terutama kalau kalian sudah mengantongi banyak sekali prestasi. Jalur prestasi iya, ya. betul. Di jalur prestasi itu. Tapi jangan salah, di prestasi khusus meskipun masuk ke dalam jalur mandiri, dia UKT-nya akan disesuaikan sama dengan jalur SB dan SN. Kalau yang jalur SMMPTN Barat, UKT-nya akan dikenakan UKT tertinggi, UKT 8 dan ada tambahan SPI. Nah, kalau prestasi khusus tidak ada SPI, UKT-nya disesuaikan. Sama kondisi ekonomi dari si mahasiswa tersebut ya, Pak ya. Tapi jangan takut juga ya, karena emang di ITERA juga banyak banget beasiswa-beasiswanya Pak ya. Jadi iya, bener. Kuliah di ITERA udah gak ada alasan lagi untuk gak kuliah sekarang kan, karena emang udah banyak banget pilihan beasiswanya, dan juga kalian udah bisa untuk mengejar cita-cita kalian seperti itu. Iya, mungkin nanti kalau untuk mengenai beasiswa kita bakal bikin konten selanjutnya. Jadi tetap pantengin terus Talkastera intinya. Iya, betul. Teman-teman Talkastera, tadi kita udah bahas terkait dengan jalur masuk ke ITERA. Nah sekarang mungkin kita mau dengerin nih TL ya, terkait dengan closing statement nih dari narasumber kita pada hari ini. Dimulai dari Pak Irfan dulu deh, closing statementnya seperti apa untuk sahabat Talkastera. Ya, di hari-hari terakhir pendaftaran SBMPTN dan lokasi UTBK, jadi silahkan untuk melakukan permanen data terkait dengan proses pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Tentu untuk mempermanenkan data harus meyakinkan ya bahwa saya akan mengambil program studi ini di kampus pilihan saya. Sehingga yang penting minta doa dan restu orang tua, apakah program studi ini nanti akan direstui atau diizinkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian jika sudah mendapat izin dan restu, silahkan untuk melakukan klik permanen data agar semua data bisa tersimpan dengan baik di sistem. Kemudian jangan lupa setelah itu cetak kartu peserta UTBK. Nah, nanti setelah kartu pesertanya itu tercetak, jangan lupa untuk disimpan dengan baik, dan kemudian nanti dibawa saat melaksanakan tes UTBK dan SBMPTN. Jangan lupa selain itu harus ada yang dibawa, yaitu surat keterangan lulus yang sudah ada foto dan stempel dari sekolahnya.
Mumpung ada waktu untuk surat keterangan lulus yang tidak ada foto dan stempel dari sekolahnya, silahkan menghubungi pihak sekolahnya untuk dibuatkan surat keterangan lulus dengan format seperti itu, agar nanti tidak terkendala dalam mengikuti ujian UTBK di tanggal 5 sampai 12 Juli nanti, seperti itu. Dan tentu yang penting adalah perhatikan waktu, tanggal, dan sesi kapan harus ujian. Jadi jangan sampai terlewat atau lupa atau terlambat datangnya. Jadi jika memang ujian, misalkan ujian yang paling pagi jam 7, maka silahkan diprediksi sebaik mungkin jam berapa harus berangkat dari rumah, jam berapa harus tiba di kampus ya. Lebih baik jika tiba lebih awal sehingga tidak panik, sehingga nanti waktu menjalankan ujian bisa rileks dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang bisa disampaikan juga, banyak sekali program studi yang bisa dipilih di ITERA. Dari 34 program studi ini, di SBMPTN yang baru resmi izin operasionalnya adalah Sains Data. Kemudian yang baru di 2020 ini ada Teknik Biomedis dan juga ada Sains Lingkungan Kelautan. Sehingga kalau di tahun lalu ada 31 program studi, di tahun ini kita sudah memiliki 34 program studi. Dan dalam waktu dekat mungkin bisa segera turun surat izin operasionalnya dan bisa dipilih di jalur seleksi mandiri. Nanti ada teknik perkeretaapian. Tapi jika memang nanti izin operasionalnya sudah melewati masa pendaftaran, artinya baru bisa dipilih di penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, itu closing statement dari Bapak Irfan. Dan sekarang kita mau dengar nih closing statement dari Pak Hartanto. Silakan Pak. Kalau saya berpesan kepada teman-teman yang sudah mendaftar UTBK di ITERA, nanti pada saat hadir jangan lupa siapkan kesehatan teman-teman, istirahat yang cukup. Kalau memang teman-teman ada yang salah mendaftar UTBK, yang tadinya pengen tesnya di Padang atau di Palembang, silakan hadir sebelum 14 hari tes. Jadi teman-teman mengkarantina diri dulu di sekitaran Provinsi Lampung, karena keputusan dari LTMPT ketika teman-teman salah memilih pusat UTBK, teman-teman nggak bisa memperbaikinya lagi. Jadi teman-teman harus berangkat. Maka harus mempersiapkan itu. Jadi kalau bisa berangkat sebelum 14 hari ujian. Kalau ujiannya tanggal 5, ya dihitung mundur saja. 14 hari sudah sampai di ITERA, karantina diri dulu. Kemudian jangan lupa bawa masker. Kemudian kalau Pak Irfan tadi mengingatkan jangan lupa bawa kartunya. Kalau saya mengingatkan ada 3 hal yang sebetulnya harus dibawa ketika masuk ujian. Yang lain nggak boleh dibawa masuk ke ruangan. Yang pertama adalah kartu ujian teman-teman. Kemudian tadi SKHUN atau SKL yang sudah ada fotonya, atau untuk teman-teman yang angkatan 2018 dan 2019 membawa ijazah yang sudah dilegalisir. Kemudian untuk mengantisipasi teman-teman yang SKL-nya tidak ada fotonya, tidak sempat ke sekolah dan lain-lain, saya meminta teman-teman juga membawa identitas diri. Jadi ada 3 hal yang harus disiapkan, kartu ujian, kemudian ijazah atau SKL, yang ketiga adalah identitas diri. Kalau nanti pengawasnya tidak yakin dengan ijazah maupun SKL, teman-teman bisa menunjukkan identitas diri, yang baik itu fotonya. Yang ada fotonya, baik itu KTP ataupun kartu pelajar ataupun SIM. Yang penting ada fotonya, sehingga kami yakin teman-teman yang hadir itu adalah teman-teman yang mau ujian, bukan joki, seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman masih boleh ikut ujian dan diberikan waktu, misal sampai jam 5 sore untuk melengkapi berkas-berkas yang tadinya pengawas nggak yakin gitu. Untuk meyakinkan pengawas sehingga teman-teman tidak dianggap melakukan pelanggaran atau tidak dianggap melakukan perjokian. Nah, tahun ini sistem itu tidak ada. Jadi, semua selesai di ruangan. Kalau pengawasnya ragu, teman-teman diconteng, dinyatakan tidak yakin dengan SKL ataupun kartu identitasnya, teman-teman akan dianggap gugur. Meskipun teman-teman tetap akan diperbolehkan ikut ujian, tapi gugur karena teman-teman dianggap curang. Jadi sayang sekali kalau hal ini terjadi. Maka itu harus dipersiapkan. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang prodinya IPS, itu kalaupun memang teman-teman mau ngambil nanti jurusan-jurusan IPS selain DKV ITERA, silakan tetap boleh pilih pusat UTBK ITERA untuk teman-teman melakukan tes di Lampung, seperti itu. Untuk yang terakhir, sekali lagi ngingetin ke teman-teman kalau tadi program studinya, jadi kalau teman-teman yang dari IPS bisa masuk ke ITERA, ambil DKV. Kemudian untuk teman-teman yang mau pilih pusat UTBK itu
nggak terbatas untuk teman-teman yang IPA saja. Semua jurusan, semua dari SMK boleh datang ke ITERA, pilih pusat UTBK ITERA. Meskipun pilihan kampusnya tidak ada satupun yang dipilih itu ITERA, itu boleh. Jadi pilihan kampusnya nanti pilih ke luar ITERA, semuanya di Jawa, tesnya di Lampung aja. Benar, lebih aman di Lampung aja ya. Nah, jadi nggak kerasa Alia dan juga mungkin kita udah cukup banyak bercerita dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan UTBK, SBMPTN yang mungkin bisa dilaksanakan di ITERA tentunya. Dan nggak kerasa juga Alia ya udah beberapa jam, udah lama banget ya kita udah banyak buat informasinya kan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan juga teman-teman semua yang udah dengerin kita. Dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan pokoknya sekali lagi Alia mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa kunjungi laman pmbitera.ac.id dan juga kunjungi Instagram PMB ITERA untuk informasi lebih lanjut. Dan by the way, kalau misalnya kamu masih bingung nih sampai saat ini mau tes UTBK di mana, nggak perlu khawatir karena tes UTBK ya di ITERA aja. Oke teman-teman, gak kerasa udah waktunya buat Alia dan juga Haikal pamit. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Irfan dan juga Pak Hartanto yang udah berbagi berbanyak informasi untuk terkait SBMPTN, PMB, UTBK, dan lain-lain sebagainya. Dan buat kamu juga yang nonton video ini, terima kasih banget. Dan buat kamu semua teman-teman, tentunya tetap pantengin terus video kita di Talkcast ITERA. Talk show and podcast ITERA. Alia dan Haikal pamit. Thank you and bye.